Jadi Tahir bin Ashur dalam tafsirnya dia ingin menyatakan bahwasanya orang beriman dia akan tentram dan tenang. Ya. Karena konsekuensi keimanannya akan buat dia bahagia dan sudah banyak janjinya dalam Al-Qur'an. Kalaupun dia mengalami kesedihan, maka sebentar akan selesai. Kalau dia mengalami ketakutan, kekhawatiran, maka sebentar kemudian akan sirna. Summa anzala sakinah. Allah pun menurunkan sakinah, ketenangan kepada Nabi dan kepada kaum mukminin setelah tadinya ada kekhawatiran. Nah, ayat ini menjelaskan bahwasanya orang beriman dia pasti tentram meskipun ada sedikit kesedihan tapi akan sirna. Meskipun ada sedikit kekhawatiran maka akan sirna. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Bagi mereka kabar gembira dunia maupun di akhirat. Nah, caranya bagaimana? Maka harus jadi wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Untuk jadi wali-wali Allah, bagaimana caranya? Allah jelaskan dalam ayat tersebut. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la yahum yahzanun. Ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah tidak ada ketakutan, kekhawatiran atas mereka dan tidaklah mereka bersedih. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang yang beriman dan bertakwa. Tidak ada cara lain untuk mendapatkan kebahagiaan kecuali dengan iman dan takwa. Siapapun yang mencari kebahagiaan di luar iman dan takwa, kebahagiaan tersebut kebahagiaan semua hanya fata morgana, bukan hakiki. Anda mungkin lihat dia tertawa tapi hatinya belum tentu bahagia. Anda mungkin lihat dia hidup dalam kemewahan belum tentu hatinya apa? Bahagia. Kita lihat dalam sebagian negara yang di situ banyak ateis. Kalau mau dibilang apakah mereka bahagia, kita akan sebab kebahagiaan penuh di negara tersebut, keamanan, kemewahan, kenyamanan, hidup glamor, tapi banyak di antara mereka yang bunuh diri. Kenapa? Karena hati mereka tidak bahagia. Kebahagiaan tempatnya bukan di luar fisik, kebahagiaan tempatnya di mana? Di hati. Yang menguasai hati kita Rabbul Alamin. Dia akan beri kebahagiaan kepada orang yang beriman dan bertakwa. Memang orang beriman dan bertakwa Allah janjikan banyak ujian, tapi dalam ujian tersebut mereka bahagia. Nabi SAW orang paling bahagia. Orang paling banyak ujian tapi paling apa? Bahagia. Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala di penjara berulang-ulang. 8 kali di penjara sampai meninggal di penjara. Apakah dia sengsara? Jawabannya tidak. Dia berkata, "Madza yaf'alu a'da'u bi? Madza yaf'alu a'da'i bi? Jannati fi qalbi." Apa yang tidak dilakukan oleh musuh-musuhku padaku? Surgaku di hatiku. Mau mereka bawa saya kemanapun, saya bahagia. Mau dalam penjara, saya bahagia. Mau diusir, diasingkan, saya bahagia. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Makanya suatu perkataan emas dia berkata, "Inna fil dunya jannatan, man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah." Di dunia itu ada surga, itu kebahagiaan. Siapa yang tidak masuk dalam surga tersebut, maka dia tidak akan masuk surga di akhirat. Seakan-akan beliau berkata, kalau ada orang beriman tidak bahagia, imannya enggak beres. Ada orang beriman tidak bahagia, imannya enggak beres. Imannya dengan rukun iman yang 6 ada masalah. Kenapa dia tidak bahagia? Ada masalah dengan imannya. Karena orang beriman pasti bahagia. Sampai sebagian salaf berkata, "Lau alimal muluk wa abna'ul muluk ma alaina minan naim la jaladuna alaihi." Seandainya para raja dan para pangeran tahu tentang nikmat yang kami rasakan, kata orang soleh tersebut, tentu mereka akan merampas kenikmatan tersebut meskipun dengan pedang ingin rampas kenikmatan yang kami rasakan. Jadi ini poin penting. Kita ini hidup, tidak ada orang hidup tanpa problem. Ada orang hidup tanpa problem? Enggak ada. Mau kaya, mau populer, mau terkenal, mau ustadz, enggak ustadz ya. Mau ngaji, enggak ngaji. Yang enggak ngaji saja dapat masalah, apalagi yang ngaji. Bukankah semakin beriman semakin tinggi ujian? Jelas, Nabi sudah janjikan, Allah sudah janjikan. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia menyangka mereka dibiarkan berkata kami telah beriman lantas tidak diuji? Omong kosong, enggak mungkin. Ente bilang saya beriman, saya di atas sunnah, kemudian tidak diuji, mustahil. Mustahil. Justru semakin tinggi iman seorang semakin diuji. Kata Nabi SAW, asyadun nasi bala'an al-anbiya, orang yang paling berat ujiannya para nabi. Tsumma salihun, kemudian orang saleh. Tsumma al-amsal fal-amsal. Kemudian berikutnya dan berikutnya. Yubtala rajulu ala qadri imanihi, seorang diuji berdasarkan kadar keimanannya. Ingat, seorang diuji berdasarkan kadar keimanannya. Imam Syafi'i rahimahullah, dia berkata, "Mihanuz zamani kathiratun la tanqadi,
wa sururuhu ya'tika kal a'yadi. Kata Imam Syafi'i, ujian kehidupan ini banyak, katsiratun la tanqadi, silih berganti tidak ada hentinya. Dan kesenangan datang cuma sesekali. Imam Syafi'i rahimahullah mentakbir tentang apa yang dia alami. Kata dia ujian banyak. Tapi orang beriman dalam ujiannya tersebut dia tetap berbahagia. Ini poinnya. Ya. Abu Bakar As-Siddiq diuji atau tidak? Diuji. Umar diuji enggak? Utsman diuji, Ali diuji, semua diuji. Mereka bahagia, mereka sangat bahagia. Para ulama diuji tidak? Diuji. Tapi mereka sangat bahagia. Oleh karenanya, jangan bermimpi hidup tanpa ujian. Ibu-ibu mimpi ingin hidup tanpa ujian, tidak akan terjadi. Ibu-ibu mimpi ingin hidup tidak diomelin suami, nah, itu mustahil. Apalagi suami mimpi tidak diomelin istri, lebih mustahil. Lebih mustahil. Jangan harap itu enggak ada itu omong kosong. Ya. Kecuali istrinya bisu atau suaminya beo, ya udah. Kalau istrinya bisa ngomong, suaminya bisa ngomong, pasti ada omelan, pasti. Ya ada sih, ada yang tidak mungkin ada, tapi 1 di antara sejuta ya, jarang. Hidup pasti ada ujian. Nah kita nggak mungkin lari dari ujian, ujian akan datang, dilepas dari ujian satu akan datang ke ujian berikutnya. Hidup ini hanyalah dalam ujian. Allah ciptakan kita untuk diuji. Tidak ada orang nongkrong tidak diuji, nggak ada. Kalau ada orang tertawa, cuma 2 kemungkinan. 1, dia bahagia, dia bisa menghadapi ujian sehingga dia bisa tertawa dalam ujiannya. Yang kedua, dia baru lepas dari ujian tertawa karena akan masuk ke ujian berikutnya. Tidak ada orang tidak diuji. Hidup ini memang untuk diuji. Dari satu ujian ke ujian berikutnya. Kau dikasih istirahat sebentar, kemudian dikasih ujian apa? Berikutnya. Karenanya, kunci untuk bahagia, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Beriman dan bertakwa. Iman jelas, pelajari rukun iman dengan baik. Takwa meninggalkan maksiat. Siapa meninggalkan maksiat, semakin dia kuat meninggalkan maksiat, dia semakin bahagia. Otomatis kebahagiaan itu akan menyertainya, otomatis. Siapa yang berusaha mengikuti petunjuk Allah, dia pasti bahagia. Allah berfirman, "Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun." Siapa yang mengikuti petunjukku dalam surat Al-Baqarah, setelah Allah mengatakan kepada Nabi Adam dan Hawa turun ke bumi, Allah mengatakan, "Faman tabi'a hudaya." Siapa yang mengikuti petunjukku, fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, maka tidak ada kekhawatiran atas mereka dan mereka tidak akan bersedih. Ini janji Allah. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Famanittaba hudaya" dalam surat Thaha, "Famanittaba hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Siapa yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara. Kalau tidak tersesat berarti selalu dapat apa? Hidayah. Kalau tidak sengsara berarti apa? Berarti bahagia. Berarti bahagia. Caranya gimana? Iman dan takwa. Makanya saya bilang kalau kita di rumah tangga, bagaimana cara bahagia? Bahagia mudah, bertakwa. Sama istri kerjasama untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat malam bareng, baca Quran bareng, saling bahu-membahu untuk bersedekah kepada orang lain, saling menjalankan kewajiban, saling mengetahui hak dan kewajiban. Bahagia. Sejauh mana kita taat kepada Allah, semakin bahagia rumah tangga kita. Semakin jauh dari ketaatan kepada Allah, semakin sengsara. Ini kaidah jelas, semua orang tahu. Tinggal kita mau laksanakan atau tidak. Saya sering sampaikan, bahagia mudah. Ente bangun malam, ente sholat, ente nangis, ente bahagia. Coba bangun malam jam 3, sholat, menangis, ya Allah, bagaimana nasibku di akhir hayatku, ya Allah. Anugerahkanlah husnul khatimah. Ya Allah, bagaimana aku di alam barzah, nangis. Ya Allah, saya ini siapa? Amal saya tidak ada, ya Allah. Tolonglah hambamu, nangis. Ya Allah, bagaimana kalau saya dibangkitkan? Dosaku masih banyak. Nangis. Dalam tangisan tersebut Allah beri apa? Kebahagiaan. Sementara orang di luar sana ketawa ketiwi, tahu-tahu narkoba. Enggak bahagia. Ketawa si ketiwi sana bawa barang-barang mewah, jalan ke luar negeri, pulang-pulang apa? Narkoba. Berarti tidak ada kebahagiaan. Sampai saya diceritain ada seorang cerita. Ustaz, saya tahu ada seorang, dia YouTuber tampil menunjukkan kebahagiaan apa? Rumah tangganya. Ternyata tidak bahagia. Cuma ingin kelihatan bahagia di hadapan publik. Dia sendiri tidak bahagia. Dan saya kenal satu orang juga, saya kenal langsung. Masalah dia sama istrinya. Tampil di luar, Masya Allah bergandengan. Padahal sudah bertahun-tahun tidak berhubungan intim. Di luar, hanya semu di luar. Duit banyak tapi tidak ada kebahagiaan.
Karenanya alhamdulillah Islam ini adalah agama yang adil. Mau bahagia semua orang bisa bahagia. Syaratnya cuma iman dan takwa. Iman dan takwa. Kita kembali. Ya, kata Allah alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang yang beriman dan bertakwa. Takwa adalah meninggalkan kemaksiatan. Dosa kecil maupun dosa besar. Inilah sumber kebahagiaan. Ya, kata Allah, kata seorang penyair, khallidz dzunuba saghiraha wa kabiraha dzaka tuqa. Tinggalkanlah dosa-dosa kecil maupun besar, itulah ketakwaan. Wasna kamashin fawqa ardi syauqi yahdharu ma yara. Jadilah engkau seperti orang berjalan di atas jalan yang penuh duri. Duri kecil, duri besar, dia waspada. Jangan sampai dia injak duri kecil atau duri besar. La tahqiranna saghiratan, jangan sepelekan dosa kecil. Innal jibala minal hasa, sungguhnya gunung merupakan kumpulan dari kerikil atau batu-batu atau pasir-pasir kecil. Anda ingin bahagia, tinggalkan maksiat. Itu sederhana. Jangan umbar pandangan. Lihat ada cewek cantik, tundukkan pandangan. Jangan malah melotot ya. Lagi sekarang musim politik, nonton berita-berita. Pembawa acaranya akhwat apa mbah-mbah? Ikhwan, pembawa acara berita-berita politik akhwat atau mbah-mbah? Akhwat. Lebih cantik akhwat itu atau istri antum? Terus antum melihat dengan melotot, gimana mau bahagia? Allah cabut kebahagiaan tersebut sedikit demi sedikit. Tapi kalau antum tundukkan pandangan, Allah kasih kebahagiaan. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Katakanlah kepada orang-orang yang beriman agar lelaki beriman agar tundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Dzalika azka lahum, itu lebih suci bagi mereka. Hati mereka lebih suci, ibadah mereka lebih khusyuk. Makanya Ibnu Qayyim menyebutkan, setelah itu Allah sebutkan ayat tentang Allahu nurus samawati wal ard. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah, dan seterusnya. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Kata beliau, siapa tundungan pandangan, Allah beri cahaya keimanan dalam hatinya. Kalau ada cahaya keimanan, bahagia atau tidak? Maka kita sambut kebahagiaan sedikit demi sedikit. Ya akhi, ente nonton berita 1 jam. Ente coba tutup HP terus cek hati ente, pasti sudah berubah. Pasti sudah berubah. Ada kebahagiaan yang mulai hilang. Baca Quran mulai malas. Kenapa? Karena ente habiskan waktu 1 jam melihat maksiat. Melihat aurat terbuka, melihat cewek-cewek cantik. Melihat ghibah dan namimah dan seterusnya. Ada waktunya bicara politik ada, tapi jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Jadi kotor hati dikit-dikit, jangan banyak-banyak. Istighfar biar hilang. Jadi lama-lama tiap hari 2 jam. Ya akhi, pasti berpengaruh dalam kebahagiaan Anda, pasti. Nanti coba lihat cewek 2 jam, lihat istri langsung istrinya jadi jelek. Padahal aslinya cantik. Apalagi kalau pas lampu mati. Baik. Jadi maksud saya, syarat bahagia alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang-orang yang beriman dan bertakwa. Ini satu-satunya syarat untuk bahagia. Selain daripada ini tidak akan ada kebahagiaan.